Disiarkan langsung dari lantai 2 gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Now you are listening Kumadia, Kumpul Malam Dion Tirta di Radio 106 Dion Tirta. Dalam program Kumadia dan akan menemani Smartizen dari jam 7 sampai jam 11 malam nanti yang akan ditemani oleh gue Arkan dan nantinya akan ada Ferry dan kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Beyond Sweet Dreams. Jangan kemana-mana Smartizen, stay tune terus di 106 Dia Untirta Smart Energic. Sedang ingin bercinta. Aku ingin Dewa 19. Sedang ingin bercinta apalagi dari Jumat ya. Bentar. Bener. Hari Kamis. Kerusuk Kenapa nih. sih cuy? Astaga. Udah aman ya? Hari Kamis malam Jumat ya. Iya, kan gue bilang. Emang paling enak tuh. Aduh, sunahan bro, malam-malam kayak gini bro. Ada. Enak banget udah halal ya. Hari Kamis nih ya. Kenapa tuh? Ini tema yang paling paling absurd sih. Kenapa emang? Soalnya hari ini adalah Kamis konspirasi dan misteri. Wah, Dadadadadadadadadau. malam ini sepertinya gue akan menjadi Siapa? Jerry. Anjay. Gua penonton setia Flat Earth 101. Oh iya, Mardigo juga enggak? Mardigo kurang gua. Bosman kurang ya. Bosman kurang. Yo, Flat jadi Earth 101 the Anjay. best lah. Nontonnya dari zaman semester 1 itu. Aduh, nontonin kayak gini nih bisa bikin lu kepikiran cuy. Iya. Asli. Mending overthinking kayak gini kan daripada overthinking insecure sama diri sendiri. Yoi. Mending overthinking kayak ini sebenarnya bumi itu bulat apa ini apa lurus gitu kan, datar. Bikin pikiran gak sih? Kadang malah bikin susah buat sebagian orang ya. Iya. Sebagian orang. Mungkin dengan pikiran kayak gitu bikin konspirasi gitu ya. Bikin dia jadi malas makan. Ya kan? Sampai akhirnya dia malah diet. Wush, nyambung banget. Jadi Enggak, kadang emang overthinking kayak gitu malah apa ya? Salah satu apalagi lu ujian, lu pernah ujian kan? ya pernah dong. Kalau ujian hidup sering. enggak, kalau ujian sekolah. Iya. Gue jujur dulu masih zamannya gue tuh seinget gue belajar banget itu pas lagi kelas 12. Itu udah sekalian UN, sekalian ujian pondok gue. Sekalian ujian pondok gue tuh alhamdulillah men. Palang banget. Jadi memaksa gue buat belajar terus. Jadi kan overthinking tuh. Belajar akhirnya malah cepet lapar men. Iya, udah kurus gini makin kurus. Malah makin kurus lu ya. Turun badan gue turun men. Wah. Padahal kan saya tuh pengennya gembul gitu. Tapi buat Smartizen yang mungkin mempunyai masalah dengan berat badan nih. Aduh. Jadi kita berdua punya tips-tips buat Smartizen semua. Tentang Bukan Ferry dan Arkan. Kata-kata ini bukan dulu. Arkan dan Ferry tentunya. Iya. Kalau kita berdua tidak mempunyai solusi untuk Smartizen semua tentang cara menurunkan berat badan. Yo, tentunya mamen. Smartizen ya. Karena emang banyak orang yang mengalami kesulitan menurunkan berat badan ya. Padahal sebenarnya ada berbagai cara yang bisa dibilang mudah untuk menurunkan berat badan. Iya. Selama dilakukan dengan bertahap dan yang penting ini adalah konsisten Smartizen semua. Dan cara-cara ini nggak akan membuat Smartizen semua merasa tersiksa lah itu insya Allah. Jadi yang pertama, Smartizen tuh bisa minum air sebelum makan. Karena apa? Karena dengan lu minum dulu sebelum makan itu bakal membuat lu cepat kenyang Smartizen. Jadi lu makannya nggak begitu banyak karena lu udah minum. Udah minum banyak. Pantes gue sering ini. Jadi nggak nyiksa ke badan cuy. Gue kalau sebelum makan minum dulu sih. Harusnya nggak usah ini ya, nggak usah minum dulu ya berarti gua. Karena kan ini. Oh pengen gendutin ya. Iya, itu gua. tipsnya kalau pengen gendutin mungkin lu bisa makan dulu baru minum. Yang banyak gitu. Oke, selanjutnya ini jangan lupa buat sarapan Smartizen. Iya, penting. Banyak orang yang bilang bahwa sarapan itu adalah hal yang paling penting karena sarapan yang menentukan mood lu nanti ke depannya cuy. Benar. Banyak sebagian orang yang ngomong kayak gitu. Apalagi kalau sarapan. Ya. Pagi-pagi Iya. dibuat masakan sama istri tercinta. Wah, kalau ada yang udah punya istri, sama gebetan, sama pacar, itu paling enak banget sih asli. Pagi-pagi kan di kawasan Arkan ya. Waduh. Tok. Sayang bangun dong. Nih. Udah ada sarapan. Iya, sarapan. Kalau Ngeliat. sih ada pisang goreng itu misalkan cukup dengan pisang goreng dan kopi Itu udah. Arkan dong. The best kamu sayang. Jadi buat FYI ini buat Smartizen ya. Kenapa itu? Kalau misalkan mau jadi masa depannya si Arkan, itu harus bisa buat pisang goreng yang enak. Wajib cuy. Wajib. Sesuatu yang wajib. Kalau
Kalau gua sih harus buat ini, belajar buat sambal kayak nyokap gua. Waduh. Kalau sambal sih gua apa aja sih ya. Iya. Tapi emang ada beberapa lah yang Sambal terasi men. asik. Sambal terasi Iya nyokap tuh. gua the best, nggak ada yang bisa ngalahin Bau sih. terasi itu hampir sama kayak bau. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, Ferry, ada apa? Karena saya hampir saja. Selanjutnya nih, konsumsi makanan yang tepat ya Smart Dizen ya. Santai Ferry ketawanya ya. Smart Dizen buat Smart Dizen yang lagi menjalani program penurunan berat badan nih ya kan. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan berprotein tentunya dan berserat gitu. Kenapa? Karena makanan berprotein ini bisa membantu tubuh membakar lemak dan menjadi sumber energi buat Smart Dizen semua. Dan jangan lupa pilih sumber protein yang sehat untuk tubuh ya, seperti putih telur, yogurt gitu ya, terus juga daging tanpa lemak, makanan laut gitu kayak kedelai, kacang-kacangan atau keju gitu. Smart Dizen. Itu ini juga bikin gak nyiksa sih. Enggak kan? Kalau misalkan lu udah atlet profesional ya. Yeah. Gua tuh sering nonton film tentang atlet itu. Dia aja kalau makan, itu walaupun dia nggak di camp, kalau misalkan dia di luar gitu lagi bebas, dia tuh ngitungin. Kayak misalkan, oh makanan gua kalorinya segini. Ya itu untuk menjaga stabilan tubuh dia. Itu saking apa ya namanya, saking sadar dirinya buat badan. Buat badan ya. Buat badan. Nah, selain itu, selain yang tadi udah gue sebut, ini yang paling penting juga buat kita semua Smart Dizen. Tidur yang cukup. Nah, ini Smart Dizen ya. Selain menjaga pola makan, pola yang lain-lain gitu ya, pastikan juga waktu tidur Smart Dizen itu tercukupi dengan baik. Karena saat Smart Dizen semakin kurang tidur, itu produksi hormon ghrelin yang merangsang nafsu makan itu dapat meningkat. Nah, efeknya Smart Dizen akan mengkonsumsi makanan berkalori tinggi dalam jumlah yang banyak, yang tentunya hal ini akan membuat diet penurunan badan Smart Dizen itu malah jadi berantakan. Nah, selain pola makan, pola hidup juga, pola tidur juga harus dibenerin juga Smart Dizen. Dan yang terakhir nih, itu adalah makan dalam porsi yang kecil ya. Nah, tapi ini, refill. Enggak dong. Nyemil itu. Gini. Jadi Smart Dizen bisa banget nih menyiasatinya dengan memakai piring atau mangkuk yang lebih kecil saat mengambil makanan. Jadi nggak begitu banyak ya. Karena menurut penelitian, makan dengan piring atau mangkuk kecil ini dapat membuat Smart Dizen semua terbiasa makan dengan porsi yang sedikit. Jadi sehingga jumlah asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh Smart Dizen juga akan berkurang tentunya ya. Dan makan dengan porsi kecil namun sering, yaitu 4-5 kali sehari, lebih baik dalam membantu menurunkan berat badan ketimbang makan dan porsi besar sebanyak 3 kali sehari. Tuh kan. Jadi emang lebih banyak kan? Di refill, makannya kecil. Oh iya benar. Bener kan? Tapi sering gitu ya. Kayak orang-orang Jepang. Bener kan? Seneng tuh gua itu Jepang tuh. Tapi gak namanya, jujur gua kalau di rumah, kalau misalkan ya namanya orang Indonesia ya, makan mie sama nasi. Wah, karbohidrat ya. Tambah telur. Oh iya, paling itu dong mentok itu teman nih. Belum lagi Indomie. Campur ini soun. Wah. Udah semua itu. Tapi jujur gue kalau ngambil nasi, gue senengnya pakai mangkok kecil. Gak tau kenapa. Kenapa itu? Biar enak aja numpahin mini kuahnya. gitu ya. Biar sambil diangkat begini. Nah, kalau misalkan nasinya habis, tambah lagi gitu ya. Gitu. Jadi refill ini. Refill. Wah. Nah, itulah Smart Dizen semua tips-tips dari kita untuk bagaimana caranya menurunkan berat badan tanpa harus menyiksa tubuh Smart Dizen ya. Anjay. Terus juga emang namanya kalau misalkan buat badan yang ideal, setelah yang sebutin tadi, olahraga juga penting. Olahraga juga penting. Contohnya kayak misalkan sekarang kan lagi nggak bisa keluar, misalkan ya. Mungkin lu bisa berlari-lari kecil aja. Tapi sekarang kan udah nggak seketat dulu, jadi lu bisa lari-lari juga, bisa lari-lari entah itu keliling komplek atau di alun-alun misalkan kalau di kota Serang ya kan. Confident Demi Lovato. Anjay. Assalamualaikum. Apa namanya judulnya tuh percaya diri. Confident. Tapi ngomongin soal confident nih. Iya. Dia tuh orangnya sangat percaya diri ketika gue sedang bermain basket. Kalau gue lagi apa ya? Lagi percaya diri gitu. Apa tuh? Oh, gue kalau percaya diri kalau lagi pakai kacamata. Sih. Nggak tahu kenapa. Lagi pakai kacamata pede aja gue. Kenapa tuh? Nggak tahu, lebih terlihat ganteng. Good looking gitu ya. Iya. Tapi ngomongin soal good looking nih. Iya. Jadi kita malam ini akan membahas dejavu nih. Dipakai juga ilmu itu ya. Yang tentu bridgingnya sangat halus. Mengalahi penyiar semua. Karena kita bukan penyiar yang bagus, jadi bridgingannya pun bagus sekali. Bagus. Gitu.
Karena kita nggak mau jadi penyiar yang bagus-bagus amat ya. Bagus-bagus Takut amat. menyaingi penyiar-penyiar yang lain. Kasihan Iya, nanti kasihan. nggak ada job, yang ada Nggak ada malah job. gua doang yang ada jobnya kan gak enak ya. Parah. Betul. Jadi sebenarnya déjà vu itu apa sih Smartisan? Jadi déjà vu ini berasal dari bahasa Perancis ya. Negara asal gue Perancis. Jadi secara harfiah ini namanya déjà vu ini pernah dilihat gitu. Kenapa? Dari negara mana? Asal gue lahir di Perancis, men. Oh, lu Perancis. Iya. Lah katanya di Ciracas. Perancis, bro. Oh, Perancis. Pernah ngomongnya di Tahu Ciracas. Perancis, bro. Perapatan ini kan? Ciracas. Iya. Enggak, bro. Perancis, bro ini, bro. Perapatan Ciamis. Ciracas tetap. Perempatan Ciruas. Terus aja, Ferry. Iya, perapatan Cisaid di rumah gua. Oh, jelek banget, jelek. Jadi fenomena ini ya, Iya. fenomena déjà vu ini adalah merasakan sensasi kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini sedang dialami itu pernah kejadian pernah dialami di masa lalu gitu. Oh. Jadi déjà vu ini adalah suatu perasaan telah mengetahui, dan déjà vu ini adalah sebuah perasaan mengingat kembali. Oh, alah. Gitu kayak misalkan sekarang gue sama Ferry lagi siaran nih, Iya. terus gue merasa kok kayaknya gue pernah deh ngelakuin hal ini. Oh, itu déjà vu ya. Itu ada déjà vu, bro. Terus banyak juga nih psikolog dan psikiater lain yang mencoba menjelaskan penyebab terjadinya déjà vu ini. Aduh. Jadi menurut Sigmund Freud ini Iya, terjadinya apa katanya? fenomena ini berhubungan dengan keinginan seseorang yang terpendam katanya. Oh, alah. Sedangkan Carl Jung itu? Carl Jung. Carl Jung. Yeah. Ini mengatakan déjà vu ini terjadi karena ada sesuatu yang memicu alam bawah sadar seseorang. Oh. Gitu. Dan kejadian déjà vu ini dialami oleh 60-80% orang dan berlangsung singkat gitu. Jadi sekitar cuman 10-30 detik aja. Iya. Selebihnya enggak nih beneran kok. Kalau gue seringnya itu apa namanya? Kalau gue tuh mimpinya aneh itu loh. Random, memang kalau mimpi sering banget Enggak. random sih. Kalau gue mimpinya Gimana fantasinya enggak parah. Iya, terus gimana? Jadi mimpinya kayak gue lagi nongkrong sama lu gitu. Iya. Iya, kayak gue siaran sama lu. Oh, sekedar gitu-gitu aja gitu ya. Iya. Tapi sekalinya aneh tuh aneh banget. Gimana anehnya? Gue pernah jadi pernah jadi Tarzan seharian. Oh, Tarzan XXS bukan? Bukan, Oh, bukan Tarzan ya? aja. Tarzan biasa aja ya? Iya, enggak yang kesana. Kemana sih emang? Yang tadi yang antum sebutin tadi. Itu mah ini ya, Tarzan XXS mah apa namanya? Film parodinya tahu, lucu-lucuan, Oh. seru-seruan gitu. Emang kamu kira yang gimana sih? Kita lanjutin lagi ya. Iya. Kejadian déjà vu ini yang tadi gue bilangnya udah dialami sampai dari 60-80% orang ya. Dan fenomena ini terjadi secara acak gitu. Jadi random aja. Artinya nggak ada yang tahu siapa dan kapan fenomena déjà vu ini akan berlangsung. Dan selain itu, sebanyak 96% orang itu mengatakan mereka mengalami déjà vu lebih dari sekali. Jadi Bener, sering bener banget. Nah, jika Smartisan pernah mengalami déjà vu ya, Smartisan boleh coba nih sharing ke Kumadia. Tim Kumadia ada gua Pastinya dong. dan Ferry yang tentunya akan menemukan solusi yang tentunya solusi itu sangat-sangat tidak solutif. Kita akan mencari penyebab kenapa déjà vu itu terjadi kepada Smartisan semua. Betul. Dan kita akan membelok-belokkan yang pastinya. Karena malam ini itu apa namanya? Temanya konspirasi dan misteri kan. Dan misteri Kalau bukan Ferry dan Arkan. tentunya. Kalau misalkan tidak membelokkan dan Betul. tidak mencari penyebabnya. Dan Tanpa tentunya solusi tapi. kita semua akan sangat senang sekali ya jika seandainya ada Smartisan bisa memberikan pengalaman Smartisan semua. Idi. Mengenai Lewat nomor tentang déjà telepon vu atau kita yang sih. lebih bagus. Gue pengen teleponan sih malam ini sama Boleh, Smartisan boleh. cerita. Kalau lewat nomor telepon lu bisa telepon kita di 081 808 106 106 WhatsApp atau ya? iya di, Bisa kirim berupa teks betul. ataupun VN. nanti VN Voice juga note boleh. ya? Kita bakal Betul. bakal puterin di sini. Dan juga di streaming kita yang pastinya selalu standby di 106 Dia Untirta YouTube. Dan juga kita bakal bahas kayaknya di ini deh. Di mana tuh? Di mana sih namanya? Di question box kita. Oke. Di Instagram kita di @diauntirta. Kita bakal lempar di sana. Buat Smartisan pokoknya kalau misalkan lu pernah ngerasain déjà vu, Ya, langsung kekirim ke kita. betul. Jangan, nggak boleh malas. Namanya gitu. Aku memang manusia biasa Yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu, cinta untukmu luar biasa. Asik. Iya, cinta Anjay. untukmu luar biasa. Yoi. Tapi banyak ceweknya di hatinya. Wow. Lalalalalalala. Nggak boleh gitu, Arkan. Nggak boleh. Nggak boleh gitu, Fer. Iya nih. Ngomongin masalah ini ya, ngomongin masalah cinta dan hati seseorang. Iya. Iya, jadi malam ini kita bakal terusin tentang pembahasan kita tentang déjà vu. Wah. Ya.
Lagi-lagi bridging yang sangat menarik. Bridging yang sangat menarik. Karena kita ini penyiar paling nggak ada apa-apanya lah ya. Satu. Di satu dia Tirta ini. Waduh, bahaya kalau misalnya kita jadi penyiar di Jakarta, kayaknya udah dicudahin sama iya. Apa-apaan lo gitu. Sekarang kita bahas nih, kenapa sih kadang kita mengalami dejavu? Iya, jadi pengalaman dejavu ini mungkin membuat Smartizen berpikir sejenak tentang apa saja yang barusan terjadi. Aha. Benar. Jadi kalau misalkan kayak aduh, kayaknya gue pernah ngalamin ini deh. Nah itu biasanya langsung kayak ke distract sebentar, langsung kayak mikir itu. Bener tadi 10 sampai 30 detik. 30 detik, iya. Dan mencoba mengingat pengalaman sebelumnya sampai ada mengabaikan kondisi tersebut. Nah, emang ini betul. Lucunya dejavu tuh di sini kan. Udah bodo amat deh gitu ya. Iya, itu intinya. Dan para ahli memberikan beberapa pendapat mengenai apa itu dejavu dan penyebab dejavu yang berbeda-beda. Jadi sebagian besar itu setuju bahwa dejavu mungkin berhubungan dengan memori dalam beberapa cara dan beberapa teori yang secara yang ditulis secara luas gitu. Oke. Jadi di antara lain dejavu dalam teori pecahan persepsi menjelaskan bahwa dejavu terjadi ketika kita melihat sesuatu pada dua waktu yang berbeda, men. Jadi saat pertama kali melihat sesuatu, kita mungkin melihatnya dari sudut mata atau saat perhatian Anda teralihkan. Jadi otak itu membentuk ingatan tentang apa yang Smartizen lihat ya. Iya. Jadi bahkan dengan jumlah informasi yang terbatas dari pandangan singkat tersebut, jadi mungkin kita akan mendapatkan lebih dari apa yang kita sadari gitu. Oke. Dan jika pandangan pertama tentang sesuatu ini tidak mendapat perhatian sepenuhnya, maka bisa saja ketika kita melihatnya untuk kali kedua dan kita percaya bahwa hal tersebut adalah pertama kali dialami. Padahal hal dejavu yang pernah kita alamin tuh menurut teori ya, itu pernah kita alami sebelumnya. Pernah ya? Pernah. Cuman mungkin keulang lagi gitu. Iya. Jadi misalkan kayak kita nih siaran nih, kan kayak gue di sini, Arkan di sini. Jadi misalkan kemarin dengan baju yang sama, hampir semuanya sama. gitu kan. Bahkan ada beberapa yang nggak sama, tapi justru malah terlihat sama gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Itu dari sisi teori ya. Terus ada teori lain ya yang apa nih? Ada lagi teori lain yang berpendapat bahwa dejavu ini terjadi ketika otak kita semua nih Smartizen ya mengalami gangguan dan mengalami kerusakan listrik secara singkat gitu. Nah, yang mirip dengan apa yang terjadi ketika mengalami epilepsi. Konslet gitu bro. Konslet di otaknya, bentaran tapi. Bentaran. Ya kan? Nah, dengan kata lain, apa itu dejavu bisa terjadi akibat campur aduk pada bagian otak yang melacak peristiwa saat ini dan bagian otak yang ingatkan gitu ya. Keduanya itu sakit gitu. Dan jenis disfungsi otak ini umumnya nggak perlu dikhawatirkan lagi oleh Smartizen, tenang aja. Kecuali jika kita selalu sering mengalami dejavu ini. Kalau keseringan banget itu juga nggak baik buat otak kita, Smartizen ya. Nah, buat Smartizen yang pernah mengalami ide dejavu ya, ini bisa sekali lagi gue bisa banget sharing sama kita berdua, ya, di nomor WhatsApp dong. Betul. Nomor di 081 808 106 106. Pokoknya ditunggu lah. Buat para Smartizen yang ini ya, mau ngirim VN, teks ataupun apapun itu, atau langsung nelpon ke kita juga boleh sih. Dan juga tetap standby di streaming 106 Daun Tirta Smart Energic. Sign of the times, Harry Styles. Ini. Jadi rambutnya ini ya, ada gayanya ya. Harry Styles. Hairstyle. Keren nih, rambut gaya rambut. Bagus kamu nih apanya? Plesetin bahasa Inggrisnya. Keren parah ya. Soalnya kan emang gak bisa bahasa Inggris. Sama. Nah, itu kan itu emang suka. Itu kemampuan kita kan? Apa? Ngeresein buat ambigu, ngeplesetin sama gimmick, itu kemampuan. Iya sih. Dan itu ada lagi kemampuan yang bagus. Nah, ngomong-ngomong masalah Harry Styles. Iya. Jadi malam ini kita bakal bahas tentang dejavu lagi ya. Sampai narik nafas dong dia. Gue yang juga males nih kayaknya ini apa namanya kan karir kita kayaknya bakal stuck di sini-sini aja deh. Iya. Ampun gue. Orang bridgingnya selalu begitu. Selalu apa ya? Selalu patah. Mending kalau patah mah longsor. Iya. Langsung brut gitu. Banget ya ampun. Jadi kesel gue jadinya. Iya, nih jadi kita bakal dengerin ini nih. Ada VN-nya. Iya. Dari siapa ini? Dari enggak lah, ini rahasia, men. Rahasia. Ntar bakal disebutin terakhir sama gue. Oke. Jadi ini kita bakal nyebutin apa namanya ya? Dia bakal bercerita nyebut lagi.
Iya, dia bakal bercerita gitu kan tentang dejavu. Oke. Mana nih? Sabar. Iya. Tuh 2. Oke, jadi beberapa kali sih pernah ngalamin dejavu. Nah, paling sering tapi pas zaman waktu kuliah gitu ya. Oh. Jadi kayak misalnya sebenarnya dejavu yang sering dialamin tuh pada saat kegiatan-kegiatan yang sepertinya umum gitu ya. Kayak lagi nongkrong, lagi di kosan, lagi jalan-jalan. Nah, itu tuh rasanya kayak kok pernah ya gitu. Pasti yang dirasain kayak gitu sih, kayak ngerasa kok kayak pernah kesini ya, kayak pernah ngelakuin ini ya, kok kayak pernah ketemu orang ini gitu. Kayak gitu biasanya kejadiannya yang kayak gitu-gitu. Terus kalau hal yang paling apa ya, menyedihkan, yang paling dejavu banget lah gitu ya, yang paling kerasa dejavu banget tuh pernah gitu ngerasa kayak 1 menit full gitu ya, kayak anjir kok ini bener-bener mirip sih kayak kita jalan gitu ya. Waktu itu kejadiannya kayak di masjid gitu kan, lagi jalan naik ke masjid gitu. Terus ngelihat tiangnya sama persis gitu, kayak pernah kesini gitu. Tapi pada saat itu lokasi di Palembang di Palembang kalau nggak salah. Palembang gitu ya. Mungkin belum pernah gitu ke sana, cuma sekali gitu ya. Tapi kayak pernah gitu ke situ, terus orang-orangnya sama gitu. Kok ini kok mirip ya, kok sama ya. Jadi semuanya tuh kerasanya kayak pernah kejadian gitu dan pernah ke situ gitu. Padahal baru pertama kali ke Palembang. Nah, kalau tanggapan soal dejavu gitu ya, kalau soal dejavu sendiri, pernah baca-baca sedikit soal dejavu. Jadi katanya orang yang dejavu itu orang yang seneng main gitu ya, atau yang sering ibaratnya berinteraksi gitu ya, interaksi sosial gitu, ke kemana-mana, warawiri kemana-mana gitu. Jadi di memorinya itu ibaratnya punya berkas lah ya, berkas, atau punya banyak memori, punya referensi di kepalanya. Jadi saat ada kejadian atau peristiwa yang emang kelihatannya kok mirip sama sama referensi atau berkas-berkas yang lama, recall gitu ya, di-recall lagi gitu. Jadi kayak seolah-olah memori atau peristiwa ini pernah terjadi sebelumnya. Kayak gitu sih paling. Thank you. Ini siapa? Ini Adam di Serang. Oh, Adam. Iya. Kenapa sok misterius banget itu dari awal aja padahal bilang. Yalah ribet amat tuh Ferry. Ya enggak apa-apa. Kan biar denger dulu suaranya. Tadi kata dia sempat nyinggung tadi kejadian itu di Palembang di masjid gitu ya kan. Iya. Itu mungkin sebenarnya itu bukan dejavu, tapi itu hidayah. Agar lu cepat-cepat bertaubat dari tindakan-tindakan yang tidak disukai oleh Tuhan lu, bro. Gila gak sih? Gila gak sih? Gua gak mau. Gila gak sih? Lu doang ya kan ya? So menggurui gak sih? Iya. So paling iya gak sih? So paling udah bener gitu ya? Si iya itu si beriman. Si paling beriman. Si paling beriman. Si paling soleh. Si paling soleh. Emang iya. Emang arkan banget kan? Gue banget. Tadi kan jalan ke masjid kan katanya kan? Betul. Terus orangnya berinteraksi sama banyak orang. Betul. Nongkrong di mana-mana, warawiri, tapi tetap tidak lupa jalan ke masjid. Betul. Itu mah kan sebenarnya arkan banget. Gue banget. Arkan banget sih, parah. Terima kasih loh Ferry udah bagus-bagusin nama gue di Diawan Tirta ya. Yang mana semua orang denger nih ini. Si Indonesia mungkin dengernya. Iya. Jadi buat para Smartizen nih, ya tetap masih ditunggu. Apanya tuh? Berupa teks atau VN. Oke. Mungkin bisa ceritain tentang dejavu yang pernah dialaminya, atau konspirasi atau misteri-misteri yang lain kan. Anjay. Karena abis ini kita bakal bahas tentang jadi ada beberapa orang yang ngomong kan. Apa tuh? Jadi ada orang yang ngomong kalau misalkan dejavu ini itu antara mistis atau tidak. Mungkin nanti kita akan undang langsung ya. Undang langsung siapa nih? Persen nggak ada lo di briefing. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada yang mau diundang hari ini ya? Nggak ada diundang. Sorry. Berarti gue tadi kurang briefing ya. Sorry. Jadi pokoknya tetap stay tune di 106 Diawan Tirta. Smart Energy. We don't talk anymore dari Charlie Puth. Iya, my man. Tiba-tiba iya mamen. Gak apa-apa sih, biar asik aja. Udah asik banget kok. Parah. Kan gue anaknya ini tongkrongan banget.
Anaknya paling gaul ini Agaser kalau gaul Serang ya. Iya. Enggak. Jadi nih kita bakal nerusin masalah tentang dejavu ini kan. Oke. Ternyata tadi kan kita udah nyebutin beberapa teori ya. Ternyata teori dari dejavu ini banyak banget, men. Ada apa aja? Itu nih kita bakal sebutin satu-satu ya. Ini yang pertama itu adalah mana ya? Teori perhatian yang terbagi. Oke, itu gimana tuh? Jadi dalam teori perhatian yang terbagi diusulkan oleh seorang pria bernama Dr. Alan Brown. Ya, jadi dia nih dokter si Alan nih coklat. Iya, Alan coklat. Jadi soalnya namanya Alan Brown. Iya. Terus fair. Jadi teori ini mirip seperti ketika kita sedang bermain dengan telepon seluler kita. Kenapa tuh? Jadi perhatian kita terbagi pada layar ponsel dan juga kejadian di sekitar. Oke. Jadi misalnya nih dalam suatu restoran nih kan. Jadi saat Smartizen sedang asik atau terlalu fokus memperhatikan garpu dan tidak memperhatikan taplak meja ataupun pelayan yang jatuh. Iya. Akan tetapi begitu kesadaran kita terhadap sekitar kembali penuh, kita merasa kejadian itu baru saja terjadi. Padahal otak kita tuh udah ngerekam. Oh. Jadi misalkan kayak kita main HP nih. Ini main HP segala macem. Tapi fokus kita ke HP. Sedangkan kita tuh sambil merhatikan sekitar. Oh. Tapi nggak sadar. Jadi pas kita udah ngeliat depan, kayaknya gue pernah ngeliat ini deh. Padahal sebelumnya informasi yang udah kita lihat sebelumnya di depan itu, itu udah kita perhatikan sejak dari tadi. Sejak dari pas kita main HP gitu ya. Nah, itu namanya teori perhatian yang terbagi. Oke. Cukup ini ya, perhatian sama alam aja ya yang dibagi. Perhatian sama pasangan itu nggak boleh. Aduh. Berat loh Ferry nih. Kenapa sih ngomong jomblo ngomongin begini mulu ya? Gak apa-apa ngebelokin ke sana tuh. Kan anak muda sekarang begitu. Kenapa? Dikit-dikit masalah hati. Aduh. Dikit-dikit masalah mental illness. Anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang. Ya selanjutnya ini adalah teori hologram. Oke, ada apa tuh? Jadi teori hologram ini diusulkan oleh psikiater berkebangsaan Belanda bernama Dr. Herman Snow. Nah, jadi kalau misalkan dokter yang dari Ciracas namanya Herman Sucipto. Oh, kalau yang dari Belanda Herman Snow. Oke. Nggak tahu beneran nggak pakai itu yang dokter Ciracas. Nggak apa-apa. Kalau ada pun nggak apa-apa lah. Jadi teori hologram ini hanya mengambil potongan kecil dari substansi tersebut. Dan substansi yang Smartizen miliki saat ini tetap bernama hologram. Jadi hanya saja resolusinya lebih sedikit katanya. Jadi ide tersebut diadaptasi oleh Dr. Snow untuk menjelaskan fenomena dejavu tersebut. Jadi menurutnya beberapa fragmen kecil dari suatu memori atau pengalaman yang pernah dirasakan membuat kita seolah-olah pernah mengalami peristiwa tersebut secara keseluruhan. Oke. Jadi misalnya nih, Smartizen berkunjung ke rumah teman dan melihat taplak meja yang berada di rumahnya. Jadi Smartizen merasa pernah mengunjungi rumah tersebut, padahal saat itu adalah pertama kalinya Smartizen datang ke rumah temennya Smartizen ini. Jadi sama kejadian kayak si Adam tadi. Yang pertama kali ke Bandung, Palembang. Bandung lagi. Palembang. Iya. Yang jalan kaki tuh. Padahal dia pertama kali ke sana. Palembang. Iya. Dan ini kayaknya gue pernah ngeliat ini. Ini salah satunya. Jadi menurut teori ini yang sebenarnya terjadi adalah mungkin yang pernah kita lihat hanya taplak mejanya. Jadi bukan keseluruhan kejadian. Bisa jadi Smartizen ini pernah melihat taplak meja tersebut dengan motif serupa di tempat yang lain, misalkan di rumah neneknya Smartizen ataupun di rumah gebetan Smartizen. Ya walaupun gebetan tapi nggak jadian ya kan. Nah tapi Smartizen itu justru merasa akrab dengan suasana yang terjadi gitu. Jadi mungkin salah satu contohnya adalah si Adam tadi ya. Dia itu pernah ngelihat kayaknya pernah melihat masjid yang hampir bentuknya serupa. Dan mungkin orang-orangnya juga sama mungkin ya. Iya, bisa jadi. Entah itu orang yang sama ataupun masjid entah itu bentuknya ataupun catnya yang sama. Itu. Jadi teori hologram kan. Selanjutnya, ini ada teori pemrosesan ganda. Waduh. Jadi malam ini kita lagi smart banget ya. Padahal kita nggak smart harusnya. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi sebagian contoh untuk teori ini, misalkan di suatu restoran nih. Jadi seorang pelayan tanpa sengaja menjatuhkan nampan berisi piring, makanan dan minuman. Jadi pada saat kejadian tersebut, otak kita langsung kayak memproses informasi tersebut. Jadi tangan pelayan yang membalik, teriakan pelayan yang minta bantuan, aroma bau makanan yang jatuh itu dan lain-lainnya.
dalam hitungan milidetik. Yeah. Waduh, jadi nggak ada sedetik acan nih. Milidetik ini bahkan. Iya. Seluruh informasi tersebut berjalan dan disinkronisasi di dalam otak, seperti halnya resleting yang tertutup. Aduh. Akan tetapi ada satu bagian kejadian yang lajunya lambat. Misalnya urutan kejadian adalah telapak pelayan tersebut jatuh, ataupun pelayan yang meminta bantuan, ataupun bau aroma makanan yang tersebut jatuh. Akan tetapi pada dejavu, informasi yang ditangkap adalah tangan pelayan yang terbalik, sementara potongan kejadian pelayan meminta bantuan datang bersamaan dengan terciumnya aroma makanan tersebut, itu nggak direspon sama otak kita. Oh. Jadi sebenarnya kita tuh udah menerima informasi dengan cepat. Tapi Iya kan? Tapi ada satu kejadian momen yang kayaknya slow mo gitu. Oh iya. Ngerti nggak? Paham. Iya, jadi kayak ganteng doang ngejemput cewek dipanggang. Kan nggak ini nih. Contoh misalkan ya, ketika Arkan pertama kali ngeliat video itu, nah yang Arkan inget kan slow mo-nya doang. Kalau nggak ngeliat si cowoknya tuh megang HP gitu. Jauh loh sana tuh. Gak ngudeng saya jadinya. Seneng aja gue ngomong. Pusing gue. Kenapa dia mulu sih? Bete banget muka dia tuh ada lagi. Gue udah tahu Instagramnya apa. Nanti aja kita bahas ya. Iya. Gue juga punya teori lain. Enggak, ntar dulu. Gue penasaran sama si cowok ini. Kenapa? Fungsi HP-nya tuh apa? Masa jadi bahas ya? Udah sih. Itu kalau enggak nanti teori lainnya setelah musik berikut yang ini. mau lewat ini ya. Anjay, like a G-string. G6. Sorry. G-string. Fairfish movement fit Cataract and Deaf. Anjay Nikung. Fair, udah dong, gue jijik banget tau. Sumpah gak bohong gue. Ya kan gue ngomong anjay Nikung doang. Iya, gue tahu tuh orangnya siapa. Makanya, aduh, kebayang lagi mukanya. Masalahnya lu bilang anjay. Tiba-tiba anjay. Herman gue itu anjay. Lu tuh terinspirasi sama beliau, ceritanya bagaimana? Enggak apa-apa, lucu aja orangnya. Itu motivasi dalam hidup lu gitu. Enggak, jagoan. Jagoan naik eta. Oke. Jagoan naik. Oke. Jadi biasanya jagoan itu mampu mengatasi masalah-masalah yang ada. Seperti kita berdua tentunya. Iya pasti. Ketika kita Smartisan mengalami masalah, kita tentunya mempunyai solusi ya. Termasuk salah satu juga. Dan Ferry kalau kita berdua tidak punya solusi untuk mengatasi dejavu ini. Nah mantap. Ya. Emang dejavu ini emang. Nah ini baru bridgingnya bagus nih ya. Pada orang yang normal itu gue. Oh bagus, kan? Lu doang ya? Iya gue aja. Jadi tentunya ya dejavu ini emang sering banget dialami sama setiap orang. Enggak setiap orang sih, sebagian orang banyak gitu ya. Iya benar. Jadi sehingga buat cara lain dalam mengatasi sendiri adalah dengan membiarkan pikiran kita semua tetap relax, enjoy, aman ya. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang berat di dalam hidup seperti itu semua. Tapi kalau misalkan hal tersebut memang lu lagi rasain sampai mengganggu aktivitas lu itu ya sehari-hari gitu. Nah, yang lu lakuin emang nggak ada salahnya kalau lu juga harus melakukan konsultasi pada ahlinya, yaitu kita berdua. Tentu bukan ya. Lu ke psikolog lah, ke psikolog atau psikiater gitu ya, mengenai hal-hal yang terjadi pada diri lu gitu. Agar nanti dokter atau ahli dari psikologi ini juga bisa membantu keluhan-keluhan lu tentang dejavu ini seperti itu. Jadi untuk mengatasinya selain apa ya? Pikiran tadi relax, enjoy, aman, santuy. Apalagi. Jadi adalah nanti dengan lu ini ngobrol sama psikiater gitu. Ya kan? Karena dengan hal itu kenapa? Bisa menceritakan keluh kesah. Anjay. Karena emang harus orang yang tepat kan? Betul. Selain orang-orang terdekat mungkin. Betul. Orang-orang terdekat, orang-orang disayang. Betul. Walaupun hatinya kosong ya kan. Walaupun gebetan enggak respon-respon. Gebetan terus. Tapi tetap masih ada keluarga yang dekat. Tetap mendukung ya. Nah, kalau emang udah kebentok banget, mungkin bisa ke psikolog atau psikiater. Nah, itu mame. Ya itu Smartisan mungkin ada beberapa tips dari kita ya. Mengenai tentang bagaimana kita menghadapi dejavu ini ya. Karena dejavu yang berulang-ulang terus itu nggak baik katanya kan. Betul. Jadi akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari bahkan ya. Itu nggak baik. Iya. Biasanya apa ya, dengan dejavu kan kayak kayak gue pernah ngalamin ini. Sama kayak mengingat kenangan kembali gitu. Pokoknya terima kasih nih ya Smartisan. Pokoknya udah dengerin kita ya. Pokoknya terus. Abis gimana ya? Kenapa?
Jadi gue tuh pengen ngomongin masalah dejavu lagi sebenarnya kan. Kenapa emang? Soalnya di dejavu itu kan kalau dejavu kan kayak mengingat kembali kenangan-kenangan gitu. Sedikit gitu. Tadi yang sesuai teori itu katanya 10 sampai 30 detik. Ya. Gitu katanya. Untung cuma 10 sama 30 detik doang, kenangan yang sebentar doang. Enggak kenangan terindah gitu loh kan. Waduh.